wabarakatuh. Inna nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian menjelang berbuka puasa. Salat dan salam marilah kita selalu panjatkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan pengorbanannya beliau hingga kini kita bisa menapaki jalan Islam, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku, izinkanlah di sore hari ini saya memberikan sedikit pengingat, utamanya buat diri saya, dan semoga juga bermanfaat buat kita semuanya. Pada suatu saat Rasulullah bersama sahabat sedang duduk-duduk, dan kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ada 1 dirham itu bisa melampaui 100.000 dirham. Tentu sahabat bertanya, bagaimana bisa 1 dirham melampaui 100.000 dirham? Jawab Rasulullah, ada seseorang yang mempunyai 2 dirham dan kemudian menginfakkannya 1 dirham. Sedangkan ada orang yang berkelimpahan harta, hartanya berlimpah ruah, dan dia memberikan infaknya adalah 100.000 dirham. Nah, dari sinilah sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa ternyata kedudukan mukmin itu antara satu dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki kedudukan yang berbeda. Tidak hanya dilihat dari kelebihan hartanya, tidak dilihat dari fisiknya, kecerdasannya, tetapi Allah melihat dari sisi ketakwaannya. Allah melihat dari sisi keimanannya. Nah, dari sini tentu kita bisa mengetahui bagaimana 1 dirham itu mempunyai nilai yang lebih. Ya, benar sekali. 1 dirham bagi mereka orang yang punya 2 dirham, tentu itu suatu hal yang sangat berarti. Karena kalau kita prosentase itu mencapai mungkin 50% dari yang dia miliki. Sedangkan orang yang lain memiliki banyak harta dan dia menginfakkan 100.000 dirham, mungkin itu tidak mencapai 50%-nya, atau bahkan hanya sedikit persen dari harta yang dia miliki. Sehingga nilai dari nominal yang berbeda tersebut, sehingga kebaikan pahala itu tidak hanya dilihat dari besarnya nominal. Nah, dari sini marilah saudara-saudaraku kita mulai belajar selalu memperbaiki diri kita untuk bisa memacu diri kita, memperbaiki diri kita semakin hari menjadi semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kalau kita mau jujur, terkadang kita terbawa oleh suasana, terkadang kita terbawa oleh lingkungan, sehingga kita lupa bahwa kehadiran kita dan amal-amal kita yang kita lakukan keseharian itu adalah sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dinilai manusia itu sebenarnya adalah, boleh dibilanglah bonus. Tapi sebenarnya kebenaran nilai itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran nilai amal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinilai dari keikhlasan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah
Memang benar apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah lillahi ta'ala. Cara yang mudah untuk selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas, cara yang sederhana dan cara yang sebenarnya sudah seringkali kita diingatkan adalah mulai melakukan sesuatu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ini kita maknai benar. Kita resapi dalam diri kita, kita niatkan dalam diri kita bahwa segala amalan itu adalah amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita selalu mentazkiyah diri kita, memperbaiki amalan-amalan kita, agar meskipun kecil perbuatan itu mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tazkiyah, hati kita akan menjadi lapang. Di kesempatan kali ini, Ramadan ini semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang lulus, yang keluar Ramadan menjadi pribadi yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda dari kita masuk Ramadan dan keluar Ramadan. Dengan memperbaiki nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelak kita akan kembali kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya kekurangan dari saya dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka, selamat mengisi Ramadan dengan hal-hal kebaikan. Dan mari kita bersihkan hati kita, karena sesungguhnya amalan yang utama adalah amalan hati sebelum amalan secara fisik kita. Mari kita perbaiki hati-hati kita menjadi hati-hati yang jernih, menjadi hati-hati yang bening, yang siap menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.